semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selokoni Stefani Nebaho, dan saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas hasil dari laporan ilmiah kami. Adapun teman saya lainnya yaitu Felicia Indriani Paruntu dan Imelda Francisca. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS praktik mata kuliah teknik penulisan laporan. Judul dari hasil laporan ilmiah kami adalah Analisis Kesenjangan Ekonomi dalam Akses Pendidikan di Indonesia. Masalah dari laporan ini sesuai judulnya yaitu kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan. Pendidikan merupakan upaya sistematis dan sadar untuk mengembangkan potensi individu. Menurut Pratomo, Imam Catur, dan Herlambang pada tahun 2021, pendidikan membekali setiap individu dengan keterampilan untuk berperan dalam lingkungan sosial. Ingatlah betapa pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia, baik individu maupun kelompok. Dan juga menurut Awel Dayanto pada tahun 2018, pendidikan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang karena kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial. Nah, pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang berhak menganggap pendidikan sebagai landasan pembangunan nasional. Namun, hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala dan kualitasnya semakin menurun. Kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat dikatakan masih rendah dibandingkan negara lain. Sistem pendidikan di Indonesia juga saat ini sangat buruk, baik dari segi sarana maupun prasarana. Sebagian warga negara tidak menggunakan haknya atas pendidikan yang layaknya sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berkata, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Oleh karena itu, jelas bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak atas pendidikan. Nah, mendapat pendidikan yang layak tentu saja bermanfaat bagi individu dan pembangunan di masa depan. Ketimpangan ekonomi mengakibatkan 4.444 kesenjangan pendidikan antara masyarakat dari 4.444 dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Faktor-faktor seperti biaya sekolah, akses sumber daya pendidikan, lingkungan sosial ekonomi keluarga, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Nah, dari masalah-masalah tadi, pertanyaan yang diangkat pada laporan ilmiah ini adalah apa solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang berujung pada kesenjangan akses pendidikan di Indonesia? Maka dari itu, adapun tujuan dari laporan ini, yang pertama adalah untuk menganalisis apakah kesenjangan ekonomi dapat menghambat akses pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui solusi mengatasi kesenjangan ekonomi yang berujung pada kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Selain tujuan, laporan ilmiah ini juga bermanfaat bagi pemerintah, akademis, dan juga bagi masyarakat. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang masalah kesenjangan ekonomi dalam akses pendidikan di Indonesia. Laporan ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk akademis, diharapkan dapat menjadi basis untuk penelitian lanjutan dalam bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan aspek kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan. Selain itu, ini juga dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang rentangan sosial di Indonesia. Dan bagi masyarakat, semoga laporan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kesenjangan ekonomi dalam akses pendidikan. Masyarakat juga menjadi lebih teredukasi dan mampu berpartisipasi dalam mendukung solusi yang diusulkan.
Selain itu, juga dapat menjadi alat untuk advokasi masyarakat sipil dan LSM dalam mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kami juga mengangkat beberapa pendapat-pendapat ahli sebagai pendukung kajian pustaka hasil dari laporan ilmiah kami. Yang pertama ada menurut Pratomo dan Herlambang pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pendidikan merupakan proses penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Di situ juga mereka menekankan bahwa pendidikan memberikan kemampuan kepada setiap individu untuk berperan dalam lingkungan sosialnya, dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap status sosial dan mobilitas. Yang kedua, ada pendapat dari Arwil Dayanto pada tahun 2018 mengenai kesenjangan ekonomi di dalam pendidikan, yang dimana mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi banyak hambatan seperti ketimpangan akses dan rendahnya kualitas. Anak-anak dari keluarga kaya lebih cenderung bersekolah di sekolah pilihan mereka, sementara keluarga kurang kaya atau kurang mampu lebih cenderung menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang fasilitasnya kurang memadai dan kualitasnya lebih rendah. Yang ketiga, ada menurut Bourdieu pada tahun 1977 mengenai modal budaya dan sosial yang menyatakan bahwa pendidikan cenderung meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi karena keberhasilan akademis sering dikaitkan dengan modal budaya dan sosial keluarga. Tetapi biaya pendidikan, akses terhadap sumber daya pendidikan, dan lingkungan sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi, itu adalah beberapa pendapat yang kami ambil untuk melengkapi isi dari laporan ilmiah kami. Selanjutnya, metode yang kami gunakan. Di bagian metode, sebagai objek penelitian ini adalah analisis literatur dan dokumen yang terkait membahas kesenjangan ekonomi dalam akses pendidikan di Indonesia. Jadi lingkupnya adalah salah satu Indonesia atau dari berbagai provinsi. Nah, pengumpulan datanya itu melalui tinjauan literatur dan metode survei dari jurnal akademik, buku, dan laporan resmi. Dan bisa juga diambil dari laporan-laporan atau data BPS. Survei dilakukan terhadap responden dari berbagai latar belakang ekonomi untuk memahami pengalaman mereka dalam memperoleh pendidikan. Selain itu juga diperoleh dari berbagai situs yang memiliki laporan seputar kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan di Indonesia. Jadi, analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif melalui statistik deskriptif yang bisa kita lihat dari data lampiran yang ada pada laporan ilmiah kami. Jadi kami mencari dari hasil-hasil BPS atau Badan Pusat Statistik mengenai berapa banyak atau bagaimana tingkatan-tingkatan dari jumlah angka partisipasi sekolah tiap provinsinya, lalu persentase penduduk miskin tiap provinsi, jumlah penduduk tiap provinsi sebanyak berapa ribu jiwa pada tahun 2021 hingga 2023. Sehingga dapatlah hasil dari laporan ilmiah ini yang menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi dalam akses pendidikan itu berpengaruh. Berdasarkan data yang kami ambil atau data BPS yang bisa kita lihat di sini, angka partisipasi sekolah dari berbagai umur mengalami fluktuasi menurun. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi sekolah mengalami naik turun. Tetapi, semakin bertambahnya umur seseorang, semakin turunlah niat untuk bersekolah. Dimana di sini bisa kita lihat dari umur 7 sampai umur 24 itu jauh banget jaraknya. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin seperti data ini, sendiri mengalami kenaikan
di mana semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun ke tahun, tetapi tetap tidak bertambahnya partisipasi sekolah, dikarenakan niat mereka untuk bekerja yang lebih tinggi. Nah, di sini juga kemudian berdasarkan data lampiran, dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk tiap provinsi dari tahun ke tahun bertambah, yang membuat jumlah tanggungan serta biaya kehidupan lebih tinggi pastinya, sehingga sulit untuk mencukupi biaya akses pendidikan. Nah, dari hasil laporan tersebut dapat kami simpulkan, yang pertama, angka partisipasi sekolah dari berbagai umur di Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi penurunan yang membuat akses sekolah semakin rendah. Yang kedua, terdapat peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya dan juga penurunan jumlah penduduk miskin. Tetapi kebanyakan memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan dikarenakan biaya tanggungan sesuai jumlah keluarga yang meningkat, atau dapat dikatakan bahwa perekonomian yang senjang mempengaruhi akses pendidikan. Jadi berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut, kami kelompok 3 menarik solusi atau merekomendasikan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan membuat program pendidikan terjangkau dan berkualitas yang dilakukan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang kedua, pemerintah bisa meningkatkan anggaran pendidikan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan beasiswa. Kemudian bisa juga dilakukan pengembangan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan dan menciptakan kemampuan kerja agar dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Lalu bisa juga melakukan reformasi pajak dan subsidi. Pemerintah bisa menerapkan reformasi pajak yang lebih adil dan menyediakan subsidi bagi keluarga kurang mampu untuk pendidikan anak-anak mereka. Kemudian dapat juga dilakukan peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan seperti mengadakan pelatihan guru dan peningkatan fasilitas sekolah di daerah tertinggal agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, begitulah pembahasan dari hasil laporan ilmiah kami yang berjudul Analisis Kesenjangan Ekonomi dalam Akses Pendidikan di Indonesia. Semoga kita semua yang mendengar dapat mengambil tujuan dan juga manfaat, serta solusi yang kami rekomendasikan dapat menyelesaikan masalah-masalah dari penelitian ini dan juga dapat mengatasi kesenjangan ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata maupun perbuatan yang saya lakukan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih.